Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Nurul Ansar yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perpisahan setelahnya adalah perpisahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan atau kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian untuk senantiasa waspada dan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita berada di bulan-bulan haram, yang mana Allah taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Yang manakah yang dimaksud dengan bulan-bulan haram itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya dosa-dosa yang dikerjakan di bulan ini, di bulan-bulan haram ini, itu dilipat gandakan, berbeda di luar bulan ini. Berbeda di luar bulan ini. Bukan berarti di luar bulan-bulan haram ini kita leluasa dan bebas mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat. Namun kadarnya di bulan-bulan haram ini itu lebih besar dibandingkan dosa-dosa yang dikerjakan di luar bulan-bulan haram. Olehnya itu saya mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian untuk senantiasa waspada dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalaulah kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin
yang mana kita masih berada pada bab al-muraqabah, bab menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih berada pada hadits Jibril, hadits yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Hadits yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dua kalimat syahadat. Sekarang rukun yang kedua yaitu iqamus shalah, mendirikan salat. As-salatu summiyat salatan li'annaha silatun bainal 'abdi wa bainallah. Fa innal insana fa idza qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu wa yuhawiruhu ya'khudhu ma huwa yaruddu kama thabata dhalika fil hadithi as-sahih. Salat dinamakan salat karena dia adalah penghubung, silah, penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang jika ia berdiri melaksanakan salat, maka ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadits yang sahih dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam hadits qudsi, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku telah membagi dua salat ini antara aku dengan hambaku. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamadani 'abdi. Apabila hamba tersebut mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah mengatakan habanadi rabbi, abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hamba tersebut mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan atna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Fa idza qala, apabila ia mengucapkan maliki yaumiddin, maka kemudian Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila hamba tersebut mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi nisfaini, maka Allah mengatakan ini antara aku dengan hambaku dua bahagian. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, apabila hamba tersebut mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka Allah Ta'ala berfirman hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fata'ammal, perhatikanlah, akhdun wa ita'un wa muhawara wa munajah bainal insani wa bainar rabbih. Jadi perhatikan, mengambil dan memberi, bercakap-cakap dan bermunajat, berbisik-bisik antara seseorang dengan Rabb-nya. Jadi seseorang ketika salat maka dia berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meskipun demikian, kebanyakan orang di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya berpaling, keliling-keliling ke sana kemari,
ke kanan dan ke kiri, padahal dia sedang bermunajat, berbisik-bisik, dia sedang berbincang-bincang kepada zat, dengan zat yang maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Wa hadza min jahlina wa ghaflatina, dan ini adalah termasuk kebodohan kita dan kelalaian kita. Fal wajib alaina, wajib bagi kita, wa nas'alullaha ayyu'inana alaih, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita atas hal itu, an takuna qulubuna hadirah fi halis shalah, yaitu hendaklah hati kita hadir di saat kita salat. Jadi hendaklah kita hadir, hati kita hadir di saat kita salat. Jangan kita berdiri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi kita tidak memperhatikan ya bahwasanya kita sedang bermunajat dengan Allah, kita sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita saja ya kalau kemudian berbicara dengan seseorang, lantas kemudian orang itu berpaling, tidak diperhatikan apa yang kita ucapkan, maka kita akan ya merasa tidak dihormati, merasa tidak dihargai. Ya. Li'anna al-fawaid al-mutarattaba 'ala as-shalah innama takunu 'ala salatil kamilah. Karena faidah-faidah yang terkandung yang ada pada salat itu dapat diperoleh, akan terwujud manakala kita menunaikan salat itu secara sempurna. Walihada kulluna yaqra'u qaula Allah azza wa jalla. Oleh karenanya kita semua membaca firman Allah azza wa jalla, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa ma dzalika ya'ti al-insan wa yusalli fala yajid fi qalbihi inkaran limunkar au urfan lima'ruf zaidan amma dakhala fi shalah. Jadi orang membaca ayat ini, akan tetapi meskipun demikian terkadang ada orang yang ya dia salat, akan tetapi tidak mendapati di dalam hatinya pengingkaran terhadap kemungkaran. Lihat kemungkaran biasa-biasa saja, tidak mendapati dalam hatinya pengingkaran terhadap kemungkaran. Bahkan di dalam keluarganya, bahkan orang yang terdekat dengannya, istrinya, anaknya, kadang melakukan kemungkaran tidak ditegur. Istrinya keluar dari rumahnya menampakkan auratnya, anak-anak perempuannya keluar dari rumahnya menampakkan auratnya. Biasa-biasa saja, tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran. Di rumahnya dia sendiri ya diputar musik, keluarganya, anak-anaknya mendengarkan musik. Tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran. Dan tidak ada yang menyuruh kepada yang ma'ruf, tidak mengajak kepada yang ma'ruf. Lebih-lebih apa yang ada di dalam salat. La yataharrakul qalb wa la yastafidu li'anna as-salata naqisah. Hatinya tidak tergerak, tidak bisa mengambil manfaat. Kenapa? Karena salatnya kurang. Salatnya kurang. Hadis salah a'zamu arkanil Islam ba'da syahadatain. Salat ini adalah rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat.
wa qad faradallahu azza wa jalla ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biduni wasitah min Allah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara Jibril. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya di tempat yang paling tinggi. Di tempat yang paling tinggi. Wa faradha alaihi fi asyrafi lailatin. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya pada malam yang mulia, yaitu malam dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya 50 salat fil yaumi wa lailah, 50 salat dalam sehari semalam. Jadi dalam hal ini yang pertama, lam yakun faradaha ka fardis siyam wal hajj. Salat ini tidak diwajibkan sebagaimana halnya kewajiban puasa, kewajiban haji. Akan tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari segi tempat adalah seutama-utama tempat yang sampai manusia kepadanya. Falam tufrad 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil ard. Salat ini tidak diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lam tufrad 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil ard. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di bumi. Rabi'an fil kammiyah, dari segi jumlah, lam tufrad salatun wahidah, tidak diwajibkan satu salat, bal 50 salah, akan tetapi 50 salat, mimma yadullu ala mahabbatillahi laha. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah salat. Wa annahu yuhibbu min 'abdihi an yakuna daiman mashghulan biha. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya ketika hamba tersebut senantiasa menyibukkan diri dengannya. Senantiasa menyibukkan diri dengannya. Sebagaimana halnya di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin berdampingan denganmu di dalam surga. Cita-cita yang mulia. Ingin berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar masuk ke dalam surga, akan tetapi berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin berdampingan denganmu ya Rasulullah di dalam surga. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'inni ala nafsik bi kathratis sujud. Tolonglah aku atas dirimu dengan engkau banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah aku atas dirimu dengan engkau banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga salah satu sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu memimpin perang Qadisiyah, lalu kemudian pada tengah malam beliau memeriksa kem-kem pasukan dan mendapati di dalam kem-kem tersebut para sahabat melaksanakan salat malam. Maka beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, min huna
ya'tin nasru insyaallah. Dari sinilah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita Masya Allah, di waktu-waktu sepertiga malam terakhir, kita pada tertidur nyenyak, kita pada tertidur lelap. Sekiranya di waktu-waktu kita itu semuanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya wabah ini akan segera berakhir. Jadi dari segi jumlah salat ini 50 kali salat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi setiap sesuatu itu sebab. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan menerima sepenuhnya perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melewati Musa alaihi salam. Wasalahu Musa, "Madza faradallahu ala ummatik?" Lalu kemudian Musa bertanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umatmu? Qala 50 salah fil yaumi wal lailah. Maka Rasulullah mengatakan 50 salat dalam sehari semalam. Qala inna ummataka la tatiqu dzalik. Maka Musa mengatakan umatmu tidak akan sanggup mengerjakannya. Umatmu tidak akan sanggup mengerjakannya. Innani jarrabtu an-nasa qablak wa 'aladtu bani Israil ashaddal mu'alajah. Sesungguhnya aku telah mencoba hal itu kepada manusia sebelummu, kepada orang-orang sebelummu, dan aku telah berusaha untuk memberikan terapi kepada Bani Israel dengan terapi-terapi yang paling mujarab, akan tetapi tidak bisa. Ini apalagi kau cak di Jumat. Nak kene lompo-lompo yo. Kau cari cuma muter kau. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta diskon. Minta dispensasi. Fadhahaba ila Allah. Maka kemudian Nabi pun pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala yataraddadu, dan beliau bimbang antara apa yang diucapkan Musa dan antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan oleh Musa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya 5 salat. Lakinna Allah bimannihi wa karamihi walahul fadl walahul hamdu wal fadl. Qala hiya 5 bil fi'li wa 50 fil mizan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan kemuliaannya, dan miliknya lah segala pujian dan keutamaan, berfirman, ini 5 kali salat. Akan tetapi 50 fil mizan, dalam timbangan tetap 50 nilainya, tetap 50 kali salat. Coba kalau 50 kali salat, Masya Allah. Beberapa jam kemudian ada lagi waktu salat, beberapa jam kemudian ada lagi salat. Masya Allah. Orang saja salat zuhur
Iya. Zuhur, ya, banyak yang melelehkannya. Asar, banyak yang melelehkannya. Sementara sibuk-sibuknya orang kerja, ya, tanggung, selesaikan saja dulu. Ya. Akhirnya sudah mau masuk maghrib baru buru-buru melaksanakan salat asar. Bagaimana kalau 50 kali orang salat dalam sehari semalam? Ya. Dalam belahan dunia ada yang cuma 2 jam malamnya, ada yang cuma 12 jam malamnya. Mana antara maghrib, isya, subuh 2 jam saja, 3 salat. Jadi 2 jam malamnya. Kita alhamdulillah malam dan siang sama, 12 jam. Fal khamsu salawat hadhihi an 50 salah. Faka'annama sallaina 50 salah. Jadi 5 salat ini sebanding dengan 50 salat. Jadi seakan-akan kita salat 50 salat. Kullu salatin al-hasanatu bi asyri amsalha. Setiap salat, ya, 10 kebaikan. Li'annahu law kana hadha min babi mudha'af al-hasanat lam yakun hunaka farqun baina as-salawati wa ghairiha. Karena kalau tidak dilipat gandakan kebaikan-kebaikan pada salat ini, maka tidak ada bedanya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tidak ada bedanya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Lakin hiya hadhihi khassah, akan tetapi salat ini adalah ibadah yang khusus. Bahkan inilah ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab dari amalan hamba pada hari kemudian adalah salatnya. Punna baji ki baji ngasih punna pandai ai. Teno ni persis mereka. Wa hadza yadullu ala idhami hadhihi salawat. Hal ini menunjukkan agungnya salat ini. Walihada faradahu Allahu ala ibadihi fil yawmi wal laila 5 marrat la budda minha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya kepada hambanya dalam sehari semalam 5 kali. Mesti itu. La budda an takuna ma'allah 5 marrat fil yawmi tunaji. Jadi, ya, harus 5 kali sehari semalam kita berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada seseorang yang mendapatkan kesempatan bertemu dengan raja dalam sehari semalam 5 kali, mendapatkan kesempatan bertemu dijamu oleh Raja Salman 5 kali sehari semalam, Masya Allah. Tentunya tidak sembarang orang dijamu oleh raja ini. Kita mendapatkan kesempatan 5 kali sehari semalam dipanggil oleh Raja Salman, berbincang-bincang dengan beliau. Maka tentunya ini adalah keutamaan. Wa anta tunaji malikal muluk fil yawmi 5 marratin 'ala al-aqall. Dan engkau berbincang-bincang, berbisik-bisik dengan raja di raja dalam sehari 5 kali minimal.
Fadimada la tafrah bihada? Kenapa engkau tidak bergembira dengan hal ini? Kenapa kita tidak bergembira dengan hal ini? Kenapa kita tidak merasa bahagia? Kita berjumpa, kita bertemu, kita berbincang-bincang dengan rajanya raja, rajanya para raja, Allah Subhanahu wa taala. Ihmadillah ala hadhihi ni'mah wa aqimis shalah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimas shalah, yakni ta'ti biha qawimah salima bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Jadi makna tuqimas shalah yaitu engkau mendatangi salat tersebut dengan betul-betul berserah diri, menunaikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan wajib-wajibnya. Jadi menunaikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Bukan hanya sekedar kita berdiri sudah cukup, datang ke masjid sudah cukup. Famin ahammi syurutiha al-waqt. Di antara syarat yang paling penting adalah waktu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Wa idza kanatis salawatu khamsan fa awqatuha khamsah atau thalathah. Apabila salat itu 5, maka waktu-waktunya juga 5 atau ketiga. Khamsatun li ghairi ahli lil adzar. 5 bagi orang yang tidak mempunyai uzur. Wa thalathatun li ahli al-adzar, dan 3 waktu bagi orang yang mempunyai uzur. Alladzina yajuzu lahumul jama', yang boleh bagi mereka untuk menjamak salat. Fadh-dhuhr wal 'asru yakunu waqtuhuma waqtan wahida. Zuhur dan asar satu waktunya. Idza jazal jama', apabila dibolehkan untuk menjamak salatnya. Wal maghrib wal isya yakun waktuha waqtan wahida. Maghrib dan isya waktunya satu, apabila dibolehkan baginya untuk menjamak. Wal fajr waktun wahid, dan fajar satu waktu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala merincinya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikanlah salat ketika tergelincirnya matahari sampai tengah malam, dan bacaan di waktu subuh. Maksudnya adalah salat subuh. Walam yakul liduluki syamsi ila tulu'i syams. Allah Ta'ala tidak mengatakan dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Bal qal ila ghasaqil lail. Wa ghasaqil lail yakunu 'inda muntasafih. Dan ghasaqil lail adalah pertengahannya. Lianna ashadda ma yakunu dhulma fil lail muntasaful lail. Karena saat yang paling gelap dari malam itu adalah pertengahannya. Jadi saat yang paling gelap dari malam itu adalah tengah malam. Lianna muntasafal lail huwa abadu ma takunu syamsu minan an-nuqtah allati fiha hadzal muntasaf.
Jadi tengah malam itu lebih jauh dari matahari. Walihada kana al-qaul ar-rajih anna al-awqat khamsa kama yali. Oleh karena itu perkataan pendapat yang rajih berkenaan tentang 5 waktu salat ini yaitu yang pertama al-fajr. Fajar min tulu'il fajri ats-tsani. Dari munculnya fajar yang kedua. Wa huwa al-bayad al-mu'taridu fil ufuq ila an tatlu asy-syams. Yaitu putih yang membentang di atas ufuk sampai terbitnya matahari. Jadi putih. Al-bayad al-mu'tarid. Ada juga putih tetapi setelah itu masih gelap, datang lagi gelap. Ini namanya kadzib. Fajar kadzib. Dikatakan kadzib ya bohong atau tidak dusta karena masih ada gelap setelahnya itu. Jadi kalau sudah putih dan setelahnya itu terang, maka itulah fajar shadiq. Itulah fajar shadiq. Jadi putih yang membentang di atas ufuk sampai terbitnya matahari. Wa huna unabbihu faqul. Di sini saya menghimbau, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, inna taqwima taqwimu ummil qura fihi taqdimu 5 daqaiq fi adhanil fajri ala madaris sanah. Jadi sesungguhnya penanggalan atau jadwal salat adalah jadwal yang ditetapkan oleh ummul qura. Jadwal ummul qura yaitu dimajukan 5 menit dari adzan subuh. Majukan 5 menit. Karena kan Makkah di atas dia kan, cepat kelihatan. Kelihatan ininya. Fajarnya itu cepat kelihatan. Dari sepanjang tahun. Falladhi yusalli awwala ma yu'adhdhinu yu'tabar annahu shalla qabla al-waqt. Maka orang yang salat di awal orang azan dianggap dia salat sebelum masuk waktu. Wa hadha syai'un ikhtabarnahu fil hisabi al-falaki. Dan hal ini kita sudah mencoba meneliti dalam ilmu falak, hisab falaki. Dan demikian halnya juga kita sudah mencobanya, mengujinya dari segi ru'yah, melihat langsung. Jadi hal ini adalah hal yang berbahaya. Lau takabbara lil ihrami faqat qabla an yadkhul al-waqt ma sahhat salatuka fardhah. Apabila engkau bertakbiratul ihram saja sebelum masuk waktu, maka salat wajibmu itu tidak sah. Maka salat wajibmu itu tidak sah. Wa qad haddathani unasun katsirun mimman ya'ishuna fil barri wa laysa hawlahum anwar annahum la yushahiduna al-fajr illa ba'da hadha at-taqwim bi thuluthi sa'ah. Kata beliau, ada yang menyampaikan kepada saya beberapa orang yang mereka tinggal di daratan ini, dan di sekitar mereka tidak ada cahaya, dan mereka tidak melihat fajar kecuali setelah thuluth sa'ah, yaitu 20 daqiqah, 20 menit. Jadi dia undur 20 menit. Jadi ada tempat
20 menit. Dari jadwal itu diundur 20 menit. Kita tidak tahu ya. Kalau kita di sini, saya juga pernah waktu lewat di Jalan Baru sana, depannya UIM, subuh, saya ngisi ceramah subuh di salah satu masjid di BTP. Itu masih gelap, belum ada warna putih. Orang sudah adzan subuh. Jadi orang sudah adzan subuh. Itu sudah jam 5 itu. Belum ada saya lihat itu. Nah, kita biasa jam 5 sudah selesai sholat. Jam 5 sudah selesai sholat. Ada juga rubu' sa'ah. Ada juga tempat katanya rubu' sa'ah, yaitu 15 menit dari waktu itu. Kalau Muhammadiyah kalau tidak salah dia tambah 8 menit. Waktu subuh itu dari waktu subuh itu. Jadi dari ini ditambah lagi 8 menit. Ini yang terpenting waktu subuh ini. Jadi waktu salatil fajr min tulu'il fajri tsani ila tulu'isy syams. Di waktu salat subuh adalah terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq, sampai terbitnya matahari. Wadzuhur min zawali syamsi ila an yasira dhillu kulli syai'in mitlahu. Sedangkan waktu zuhur mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang segala sesuatu itu sama dengan bendanya. Jadi punna tak gili mumatan alwa sangge na yemianto tahun-tahun nanjo tasir-siria asang kamai asin lakbui sama panjang. Jadi waktu zuhur adalah mulai dari tergelincirnya matahari ke barat sampai bayang-bayang segala sesuatu itu sama dengan bendanya. Sedangkan waktu asar itu ketika bayang-bayang sesuatu itu sudah sama panjang dengan bendanya, sudah sama dengan bendanya, sampai matahari itu menguning di barat. Jadi punah sampai menguning, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Maka sudah masuk waktu maghrib. Dan waktu maghrib tadi sudah ada warna kuning itu, ila maghibis syafaqil ahmar, sampai hilangnya kemerah-merahan di atas ufuk. Sampai hilangnya kemerah-merahan di atas ufuk. Hilang kemerah-merahan di atas ufuk barat, maka sudah masuk waktu Isya. Dan waktu Isya tadi keluarnya waktu maghrib sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Lau tahuratil mar'atu fi thuluthil akhir minal lail falaysa 'alaiha salatu isya walal maghrib. Sekiranya seorang wanita itu bersih pada sepertiga malam terakhir, maka tidak ada kewajiban salat isya dan maghrib baginya. Tetapi kalau dia bersih sebelum jam 12 malam, maka ada kewajiban salat maghrib dan isya baginya. Karena sebagaimana halnya di dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqtul isya ila nisfil lail. Waktu isya itu sampai tengah malam.
Ya. Jadi ada yang mengatakan, karena ada yang mengatakan Isya itu sampai subuh. Ya. Jadi ini keliru. Waktu Isya itu sampai tengah malam. Ya. Dan juga firman Allah Ta'ala tadi, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sampai tengah malam. Iya. Sudah masuk waktu. Ilam anna salata qabla dukhulil waqt la tuqbal hatta law kabbara takbiratul ihram. Ketahuilah bahwasanya salat yang dikerjakan sebelum masuk waktu tidak diterima meskipun dia sudah melakukan takbiratul ihram. Thumma dakhala al-waqt, kemudian masuk waktu. Jadi nanti setelah takbiratul ihram baru masuk waktu, maka salatnya tidak dianggap. Lianna syai'al muaqqad biwaqtin la yasihhu qabla waqtih. Karena sesuatu yang terkait dengan waktu tidak sah sebelum masuk waktunya. Kama law arada al-insanu ay yasuma qabla Ramadan walau bi yawmin wahid. Sebagaimana halnya ketika ada orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, sehari sebelum masuk Ramadan dia sudah berpuasa. Bahkan kita di Indonesia ini paling ramai. Mau puasa, mau lebaran, ada yang 3 hari sebelum masuk ke puasa sudah puasa duluan, 2 hari, 1 hari. Demikian halnya juga lebaran. Iya, ada yang 3 hari sebelum lebaran sudah lebaran duluan, 2 hari, 1 hari. Iya, ramai di Indonesia. Lakin in kana jahilan la yadri sarat nafilah. Akan tetapi kalau dia tidak tahu lalu kemudian dia salat, maka salat itu dianggap salat sunnah. Wa wajaba alaihi i'adatuha fardhah, dan wajib mengulangi salat wajibnya. Dia tidak tahu apa sudah masuk waktu atau belum. Jadi kemudian dia salat. Maka salat yang dikerjakan itu yang tadinya dia niatkan untuk salat wajib dianggap salat sunnah, dan dia wajib mengulangi salat wajibnya. Amma idza shallaha ba'dal waqt fala takhlu min halain. Adapun apabila dia mengerjakan salat tersebut setelah keluar waktunya, maka tidak terlepas dari 2 keadaan. Yang pertama, imma an yakuna ma'dzuran bi jahlin aw nisyanin aw naumin fa hadza tuqbal minhu. Apakah dia beruzur karena ketidaktahuan atau lupa, ataukah dia ketiduran, maka ini diterima darinya. Ini kalau sudah keluar waktunya. Adapun kondisi yang kedua, fa ayyuakhir as-salat an waqtiha amdan min ghairi udhin fattafaqal ulama annahu athimun wa 'asin lillahi wa rasulih. Dia menunda salat tersebut sampai keluar waktunya secara sengaja, maka para ulama telah bersepakat dia berdosa, mendurhakai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.